Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu berikutnya adalah epigrafi sejarah. Jadi epigrafi adalah merupakan ilmu yang membahas mengenai tulisan pada batu dan logam. Nah, seperti kita ketahui bahwa tulisan pada batu dan logam ini merupakan sumber sejarah yang paling katakanlah realistis ya, sebagai sebenarnya merupakan arsip resmi dari suatu kenegaraan. Jadi di masa yang lampau, arsip-arsip atau surat-surat keputusan penting itu dituliskan dituliskan pada batu-batu atau logam-logam seperti perunggu atau tembaga, bahkan mungkin emas. Nah, tentu saja prasasti itu memberitakan masa lampau dalam bentuk yang tertulis dan juga lebih singkat. Nah, sehingga seringkali prasasti memang membahas hal-hal yang bersifat ya, birokrasi pada masanya. Jadi ada yang bersifat sangat umum. Jadi prasasti itu pada umumnya itu seringkali berisi mengenai berita-berita mengenai keputusan diberikannya ya status sima kepada suatu daerah tertentu dengan tujuan misalnya atau ada keterkaitan dengan bangunan-bangunan suci tertentu. Nah, jadi kaitannya pasti dengan aktivitas, terutama aktivitas keagamaan ya. Jadi desa Perdikan atau desa atau katakanlah Wanua yang disebut sebagai Manusuk Sima adalah daerah yang dibebaskan dari kewajiban-kewajiban terutama untuk membayar pajak atau upeti kepada raja. Jadi pada intinya begitu. Tetapi ada juga prasasti-prasasti yang berbicara mengenai hal-hal yang lain. Ya, misalnya ada prasasti yang berisi mengenai proklamasi ya, suatu kerajaan seperti yang ada dalam prasasti Canggal yang berangkat tahun 732. Jadi membicarakan raja sebelumnya telah wafat dan kemudian penggantinya disebutkan. Nah, tetapi prasasti Canggal ini sebenarnya proklamasinya itu baru kepada tahap bukan tataran Sri Maharaja, tetapi baru pada tataran Rakai. Oleh karena itu, Sanjaya disebut sebagai Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Jadi ia sebenarnya bukan raja besar, ya. Meskipun dalam prasasti Canggal itu ia dibesar-besarkan. Ya, jadi memang ya kalau kita lihat dari prasasti yang lebih muda ya tadi. Prasasti Mantyasih itu menyebutkan bahwa Sanjaya itu hanyalah seorang rake yang disebutkan tempatnya adalah di Mataram, bukan di Holi dan juga bukan di Galuh. Nah, tetapi mengapa prasasti itu membesar-besarkan Sanjaya? Nah, ini menunjukkan bahwa Sanjaya sebenarnya merupakan seseorang yang berkuasa di Mataram
itu bukan sebagai warisan dari raja sebelumnya, yaitu Sena ya, tapi ia merupakan raja atau rake yang merintis dan melahirkan ruang Mataram. Nah, dalam sejarah, jadi ruang Mataram mulai dikenal itu ya sejak disebutkan oleh prasasti Mantiasih 907. Ya, jadi Mataram memang baru disebut pada tahun 907 Masehi. Pada tahun 732 nama Mataram ini belum ada, ya, atau katakanlah tidak dikenal dan tidak disebutkan. Itu jadi prasasti Canggal itu tidak menyebutkan ya, ruang yang dipakai oleh Sanjaya. Nah, jadi ruang Mataram itu baru dikenal, itu lebih dari 1 abad ya. Jadi 907 dari tahun 732. Jadi tahun 732 itu berarti 168 atau 175. Jadi 175 tahun kemudian. Jadi ini merupakan berita yang mungkin bisa dikatakan terlambat ya, tetapi meskipun begitu sumber prasasti ini lebih kuat ya, karena merupakan tradisi yang mencatat peristiwa sejarah dengan penanggalan terutama kalender Saka. Nah, jadi keberadaan prasasti-prasasti itu memang merupakan ilmu bantu yang sangat penting, karena tradisi prasasti Jawa kuno itu tidak diteruskan ketika masyarakat Indonesia berubah menjadi masyarakat yang mendapat pengaruh dari Islam yang masuk ke Indonesia. Jadi begitu Islam masuk ke Indonesia, tradisi Jawa kuno prasastinya tidak muncul lagi. Artinya tradisi itu terputus dan tidak ada kelanjutannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.